kebetulan waktu SMP itu dekatnya juga sama teman-teman yang sama-sama Islam tapi punya keyakinan di organisasi yang berbeda, bukan Nahdlatul Ulama begitu. Sehingga sempat terjun di organisasi yang dilarang oleh negara dan sekarang sudah dihapus gitu ya. Dulu ketika S1 saya juga belajar tekun itu ya. 10 orang belajar les itu bareng-bareng. Yang enggak lolos keterima negeri itu cuma saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sowan, seputar obrolan warga Nahdliyin. Pada kesempatan kali ini kita mempersembahkan suatu kegiatan yakni Sowan. Kami mempersembahkan ini untuk rekan-rekan kita yang semoga kegiatan ini bisa memberikan pengetahuan, pembelajaran, dan pandangan baru bagi rekan-rekan kita atau audiens yang sedang menonton. Dan tentunya kita pada kegiatan ini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang nantinya akan membagikan cerita-ceritanya atau pengalamannya melalui kegiatan di Nahdliyin. Kami dari Lembaga Pers IPNU IPPNU Pimpinan Ranting Kedung Turi mempersembahkan Sowan yang perdana kita lakukan pada kali ini dengan mengundang narasumber yang sangat spesial yang sudah hadir di samping saya. Dan sebelumnya perkenalkan saya Naila sebagai moderator pada Sowan kali ini yang sudah ditemani oleh Mbak Aisyah selaku Ketua Pengurus Wilayah IPPNU Jawa Timur pada periode 2022 hingga 2026. Selamat datang Mbak Aisyah. Halo, selamat datang rekan-rekan kita. Halo Mbak Aisyah, bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat. Semoga juga rekan-rekan kita semua di sini dan yang menyaksikan diberikan kesehatan selalu. Kita dari Lembaga Pers mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kita bisa podcast bersama Mbak Aisyah dan kita sangat berterima kasih karena Mbak Aisyah telah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama, sebetulnya saya juga berterima kasih karena kembali lagi ya, ini tempat perjuangan pertama saya. Jadi melihat progresnya rekan-rekan kita mengadakan podcast dengan, kalau rekan-rekan kita atau pemirsa lihat di balik layarnya, Masya Allah, ngalah-ngalahi podcastnya ada di Kobuser kayaknya ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga nanti obrolan kita bisa bermanfaat gitu ya. Amin. Dan info untuk rekan-rekan kita, jadi Mbak Aisyah ini selaku Ketua Pengurus Wilayah IPPNU Jawa Timur 2023. Dan kita tahu ya pastinya Mbak Aisyah mempunyai riwayat perjalanan yang banyak untuk bisa mencapai di titik ini. Mungkin boleh di-share sedikit nih, Mbak Aisyah sekarang kesibukannya apa aja? Oke, terima kasih. Rekan kita siapa? Naila. Oke, rekan kita Naila. Ralat sedikit ya, saya terpilihnya itu menjadi Ketua PW di tahun 2022. Jadi masa aktifnya 2022 sampai 2025. Kalau kesibukan saat ini, pasti saat ini juga bekerja. Kemudian alhamdulillah meneruskan pendidikan S2 di UNESA. Kemudian dan organisasi. Jadi kesibukannya 3 itu. Cuma alhamdulillah di kesempatan bekerja ini dapat beberapa, istilahnya kalau anak zaman sekarang itu enggak hanya satu pekerjaan aja ya, bisa 2, bisa 3, dan alhamdulillah saya pun juga begitu. Meskipun sekarang istilahnya bisa dibilang sebagai sekretaris dekan begitu ya, biar keren. Padahal juga admin fakultas saja, tapi emang ya mirip-mirip kayak sekretaris dekan gitu aja. Tapi di samping itu juga sebagai editor jurnal, yang kebetulan jurnal yang saya pegang ini udah Sinta 3. Jadi ayo teman-teman yang mahasiswa akhir ini, kalau mau publish jurnal di bidang pendidikan boleh hubungi Mbak Aisyah. Nanti saya bantu untuk publishnya. Biasanya kan teman-teman yang kuliah itu butuh kan. Benar sekali. Jadi kalau publishernya aja udah semangat ini, mahasiswanya harusnya lebih semangat lagi ya buat bikin harus jurnal. Dong. Oke. Untuk perjalanan yang begitu jauh hingga Mbak Aisyah bisa sampai di titik yang sekarang ini, boleh nggak kira-kira kita tahu sedikit gimana sih perjalanan awal mula Mbak Aisyah bisa mengenal IPPNU? Oke.
Sebetulnya flashbacknya agak lama ini ya. Sebetulnya nggak lama juga. Kenal IPPNU itu ketika SMP. Sempat SMP dulu itu kan sekolah di notabene sekolahnya itu terkenal kayak nakal gitulah. Nah kebetulan waktu SMP itu deketnya juga sama teman-teman yang sama-sama Islam tapi punya keyakinan di organisasi yang berbeda, bukan Nahdlatul Ulama begitu. Tapi karena keinginan dari kecil mondok yang tidak pernah tercapai, sehingga dulu itu suka banget kalau diajak ngaji begitu, sehingga sempat terjun di organisasi yang dilarang oleh negara dan sekarang sudah dihapus gitu ya. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Jadi ketika SMP pernah mengikuti kegiatan organisasi yang dilarang oleh agama dan negara, itu akhirnya ketemu sama temen nih yang di kelas itu suka sholawatan, akhirnya kayak tertarik gitu. Itu nyanyi apa sih, sholawatan apa sih kok menarik sambil mukul meja gitu. Akhirnya diajaklah, ayo ikut, ini ada IPPNU gitu. Sebetulnya ya karena ajakan, karena juga didasari rasa keinginan tahu yang sangat luar biasa, karena dari dulu pengen mondok nggak bisa, sehingga ketika diajak ngaji kemanapun ya akhirnya mau aja gitu. Ya kenalnya sih ketika SMP itu. Tapi pertama kali kenal IPPNU ini cerita yang lucu juga ya, bukan dari desa Kedung Turi tapi malah dari desa Wage, desa sebelah. Karena memang waktu itu teman saya yang memperkenalkan dari Wage. Iya, dan waktu itu juga lucu karena saya sudah dianggap kayak anggota yang sangat loyal ya, karena udah jadi panitia Vesban, panitia patrol, sehingga sama teman-teman Wage itu sudah sangat bonding sekali. Tapi waktu itu sempat dengar bahwa di zamannya Cak Yung, itu kan pendiri pertamanya di Kedung Turi setelah vakum lama gitu ya. Akhirnya diajaklah ke Kedung Turi dan alhamdulillah berprosesnya pindah ke Kedung Turi begitu. Kalau itu awal mula kenalnya IPPNU. Lagi-lagi kalau misalnya ditanya kilas balik karena apa ya, karena ajakan. Secara nggak langsung menyelamatkan dari yang aliran yang sebelumnya. Iya betul, aliran yang tidak sepatutnya begitu. Oke, untuk pertama kalinya nih Mbak Aisyah gabung di lembaga apa di wilayah Kedung Turi sendiri? Seingat saya waktu itu karena di Wage ya masih sebagai anggota biasa ya ikut-ikut aja. Tapi seingat saya ketika di Kedung Turi itu saya tuh udah masuk jadi kepengurusan. Kalau nggak salah itu di dakwah ya. Di dakwah. Nah itu berarti masih kepengurusan di dakwah, terus akhirnya melanjutkan perjalanan menjadi ketua gitu ya. Iya. Nah kira-kira apa sih yang menggugah semangat Mbak Aisyah sendiri gitu buat akhirnya mau nih jadi ketua IPPNU di Ranting Kedung Turi? Sebetulnya sampai detik ini akhirnya saya pun juga bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kesempatan itu emang sebuah misteri ya rekanita. Kita itu nggak pernah tahu datangnya dari mana, waktunya kapan, dan dari siapa. Sehingga ketika saya kilas balik kenapa kok saya bisa terjun di IPPNU, saya malah bersyukur. Karena ketika saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu saya tidak ber-IPPNU, mungkin saya juga tidak bisa menjadi seperti ini. Punya tanggung jawab di PW IPPNU Jawa Timur, kemudian bisa kenal dengan dunia IPPNU dan pendidikan, dan dikenal banyak orang begitu. Sehingga yang menjadi motivasi saya kenapa waktu itu memilih IPPNU ya karena waktu itu rasa keingintahuan dan rasa belajar yang ingin dikembangkan terus sih. Karena kan kayak menarik ya. Terjun di suatu organisasi yang begitu banyak punya departemen, lembaga, kemudian ketemu banyak orang beda pemikiran, apalagi kalau perempuan ya. Konflik-konflik yang terjadi itu bagi saya kayak seru gitu ya. Kayak mendewasakan pemikiran juga. Benar setuju. Tapi di rasa keingintahuan Mbak Aisyah yang tinggi itu beriringan gak sih sama rasa ketakutan yang juga misal ragu-ragu mau jadi ketua, atau punya rasa takut gak sih sebelumnya? Pasti ya, kalau rasa takut itu selalu ada di dalam diri manusia, tinggal bagaimana kita bisa mengkondisikan dan mempertanyakan apakah rasa takut itu perlu kita aware atau perlu kita
apa ini kalau istilahnya itu selalu ini loh, selalu dipelihara. Oke. Nah, biasanya kan teman-teman ketika punya rasa ketakutan itu selalu nggak mau Iya, nyoba. Nah, oke. rasa itu yang harus ditahan. Sehingga ketika mendapatkan waktu itu kesempatan, ya waktu itu cuma kepikiran harus saya ambil karena gimana pun juga saya tuh suka tantangan soalnya waktu itu. Oke, berarti mungkin buat rekan-rekan Nita yang sedang mendengarkan podcast ini ya, yang mungkin punya rasa takut buat mau melangkah selanjutnya menjadi ketua, bisa menganggap bahwa rasa ketakutan itu sebenarnya beriringan dengan sebuah kesempatan yang lebih besar. Kemudian juga tantangan itu tadi ya Mbak Aisyah ya. Oke, mungkin dengan kesibukan Mbak Aisyah yang udah lama banget gak sih Mbak Aisyah menjalani kesibukan-kesibukan ini, kayak dari SMP beliau sangat istiqomah ya, ibaratnya ada di kegiatan Nahdiyin ini hingga saat ini tuh, kira-kira manajemen waktu dari Mbak Aisyah sendiri tuh gimana sih? Iya. Kalau terkait dengan manajemen ya, jujur buat rekan-rekan Nita, sampai saat ini pun juga saya masih belajar bagaimana memanajemen waktu yang ibaratnya sangat efektif bagi diri kita sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa manajemen waktu itu kan harus disesuaikan dengan diri kita. Diri kita itu yang paling tahu tentang kesibukan dan kemampuan dan kapasitas kita sendiri. Kalau misalnya kita kan udah tahu nih jadwal biasanya. Misal saya sebagai ketua PWI PPNU Jawa Timur sekarang, saya sudah tahu bahwa di setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu itu saya selalu ada kegiatan di luar. Entah itu kegiatan PC, pelantikan, kemudian konferensi dan kegiatan lainnya. Maka kesibukan yang awalnya weekend itu sangat longgar harus diubah dan disesuaikan. Sehingga ini sedikit ya. Iya. Kan kita tuh punya kegiatan ini ya. Kegiatan rumah yang pasti kita lakukan, apalagi perempuan kan. Benar, setuju. Nah, biasanya untuk ngehandle itu saya lakukan di setiap hari Kamis. Oke. Seminggu itu selalu saya lakukan setiap hari Kamis, sehingga Jumat sudah selesai, Jumat saya tinggal berangkat, tapi Seninnya sudah tersiapkan di hari Kamisnya. Oh, wow, begitu. menyiapkannya sangat jauh hari sekali ya Mbak Aisyah. Iya, karena kan kita harus prepare ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan nggak jarang kan hari Minggu itu kita kegiatan sampai Surabaya itu pagi-pagi banget gitu, jam 2 pagi, sehingga Seninnya kan kita harus kerja. Nah itu kan harus di manajemen yang baik. Kalau kita dengar-dengar dari kesibukan Mbak Aisyah ya, dan itu terjalin sangat lama gitu, maksudnya memang konsistensinya Mbak Aisyah tuh diakui sangat hebat, kita udah bintang 5 konsistensinya. Insya Allah. Amin. Dan kira-kira merasa nggak sih Mbak kayak kan Mbak Aisyah sampai weekend aja masih mengurusi hal lain, mulai dari pekerjaan, organisasi, keluarga gitu, di rumah gitu kan. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya waktu gimana Mbak Aisyah bisa kasih waktu untuk diri Mbak Aisyah sendiri gitu? Bagi saya setiap perjalanan itu waktu healing saya ya, karena saya percaya bahwa setiap ketemu dengan orang yang berbeda, perjalanan yang berbeda itu bisa memberikan sesuatu yang berbeda juga buat saya, entah itu saya rasakan saat itu juga atau nantinya. Tapi yang saya yakini, saya pun juga dikuatkan sama buku Atomic Habits. Kalau teman-teman pernah baca, bukunya emang agak tebal, tapi buku itu sangat impactful buat saya pribadi, karena ternyata menjadi orang-orang besar itu nggak perlu melakukan hal-hal besar, justru datangnya dari hal-hal kecil yang selalu kita konsisten lakukan. Nah itu kuncinya sebetulnya. Nah kalau teman-teman di sini setiap pagi bangunnya selalu jam 4, kemudian sampai malam itu kegiatannya konsisten, insya Allah apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan Nita di luar itu pun juga akan selalu selesai. Maka yang perlu digarisbawahi adalah konsisten pada hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu yang akan membawa kepada hal-hal besar, sebuah pencapaian yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan Nita. Nah kalau geser sedikit tentang waktu buat saya pribadi, kembali lagi bahwa setiap perjalanan ketemu orang, ngobrol dengan orang baru itu sebuah
hal yang menyenangkan bagi saya, karena bahkan sekarang kan kerjanya memang hampir menghadap laptop ya Mbak ya, di administrasi kan. Iya. Jadi dulu itu sempat burn out ya, karena emang dulu itu jiwanya suka ketemu anak-anak kecil. Jiwanya karena kan, sosial sekali ya, ya. karena kan memang di dunia pendidikan. Dulu memang cita-citanya sebagai guru, pokoknya pengajar. Tapi waktu berkata lain, saya pun ditempatkan menjadi administrasi terlebih dahulu saat ini, sehingga sempat burn out, kayak ngerasa stres sendiri. Kenapa? Akhirnya ketika ketemu sama orang yang pemikirannya sama, bahas tentang pendidikan, bahas tentang anak-anak, bahas tentang organisasi, saya merasa hidup kembali gitu. Oh, berarti yang harus saya kembali ketika burn out itu ya harus ketemu sama orang baru, ngobrol sesuatu hal yang baru, entah itu remeh, entah itu receh, pokoknya ketemu aja. Dan saya selalu menempatkan pada diri saya kalau misalnya ber-IPPNU itu ada sebuah kewajiban dan dibawa happy aja. Secara nggak langsung healingnya Mbak Aisyah ini ya ketemu sama orang-orang ya. Dulu emang punya cita-cita pengen keliling Indonesia gitu Mbak ya. Dan alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan keliling di Jawa Timur dulu. Nah itu kan sesuatu hal yang rezeki yang tidak pernah saya bayangkan lewat apa ya, lewat IPPNU. Wow, sangat memotivasi sekali ya. Jadi healing tuh nggak harus healingnya sangat sederhana loh. Dengan bertemu dengan banyak orang, berdiskusi, bertukar pikiran, itu udah dianggap sama Mbak Aisyah sebagai suatu healingnya ya. Karena tapi kan juga karakter orang kan beda-beda. Ada yang introvert, ekstrovert. Nah mungkin bagi sebagian orang yang merasa ketemu orang itu nguras energinya, nah coba cari hal-hal yang menyenangkan diri kamu sendiri, itu harus dicari. Karena saya percaya bahwa bahagia itu harus sering sekali dicoba. Soalnya kalau misalnya menginjak umur 20-an ini emang bener ya Mbak, ngerasakan generasi sandwich dan sebagainya, apalagi perkembangan zaman yang semakin cepat ini kan banget. Perubahan-perubahan semakin cepat terjadi juga, sehingga saya percaya bahwa bahagia itu juga perlu dicari. Bahagia itu perlu dicari itu dan dilatih. Berarti bahagia itu nggak tiba-tiba datang sendiri gitu ya Mbak ya, tapi memang harus kita cari, terus kita latih gitu. Jadi bahagianya juga tidak mengantungkan kepada orang lain. Oke. Dari perjalanan Mbak Aisyah yang begitu panjang, terus konsistensinya, terus Mbak Aisyah kan juga banyak mengalami kayak masalah-masalah gitu kan, buktinya kayak yang seharusnya Mbak Aisyah lebih seneng ketemu orang, sosial, ngajar gitu, tapi Mbak Aisyah harus ditempatkan di yang mungkin kurang cocok gitu, belum terbiasa lah ibaratnya ya. Itu menurut Mbak Aisyah nganggapnya sebagai kayak apakah itu nasib buruk ataukah itu menganggap sebagai pelajaran baru karena sebelumnya belum pernah, atau bagaimana? Tidak dipungkiri ya rekan-rekan kita bahwa kita juga pernah ada di titik paling rendah. Benar. Mungkin titik rendah saya pun bagi orang itu biasa aja, dan sebaliknya juga. Jadi kita nggak usah ngejudge satu sama lain, karena yang paling ngerti kita sendiri ya. Diri kita sendiri. Yang membuat bangkit ya harusnya kita sendiri. Sempat ada cerita Mbak, bahwa saya tuh pernah di titik terendah. Waktu itu setiap saya apply beasiswa itu saya selalu berhenti di seleksi wawancara. Waktu itu sempat waktu S1 ya, daftar beasiswa unggulan. Saya jauh-jauh dari se-Unusa yang lolos itu cuma 3. Termasuk saya untuk lolos ke wawancara. Berarti ini waktu proses di S1-nya ya. Kemudian saya kan wawancaranya di Malang. Saya ingat betul ya, sobo-sobo sama ayah berangkat ke Malang untuk wawancara. Itu udah berharap besar dan yakin ya, karena udah berusaha semaksimal mungkin, sudah latihan wawancara dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya tetap sama. Saya nggak diterima di beasiswa. Terus saya apply lagi waktu S2 ini. Waktu apply beasiswa lolos tahap administrasi sampai diwawancara. Saya sudah cukup yakin ya, karena sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Nah waktu itu sempat agak yakin, karena emang takut aja, khawatir kecewa lagi. Akhirnya ya bisa diprediksi gagal lagi. Sampai akhirnya ya udah
berarti emang Allah, saya cuma mikirnya gini, oh berarti ya udah Allah waktu itu percaya kalau saya bisa bayar sendiri gitu beasiswanya untuk orang lain gitu. Sehingga kekecewaan terbesar saya tuh ya itu tadi terkait dengan beasiswa. Kenapa sih kok nggak dapat padahal udah berusaha maksimal, belajar, wawancara dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya pun juga, biasanya kita itu kan muhasabah ya Mbak ya. Jadi ketika muhasabah, oh ternyata Allah itu menempatkan takdir pada seseorang itu di waktu yang paling tepat. Saya yakin itu. Dulu ketika S1 saya juga belajar tekun itu ya. 10 orang belajar les itu bareng-bareng. Yang nggak lolos keterima negeri itu cuma saya. Itu kan rasa malu, rasa kecewanya sangat besar. Tapi ketika melihat teman-teman saya di SMA yang saat ini banyak yang belum bekerja, kemudian dengan melihat saya yang posisi yang seperti ini, saya sangat bersyukur. Mungkin kalau saya keterima negeri, belum tentu kayaknya saya pun di posisi ini begitu. Sehingga saya sangat bersyukur, dan ketika diuji sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kita, maka yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan kita adalah percaya aja bahwa Allah itu sudah menempatkan sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya tidak hari ini, misal dirasa oleh rekan-rekan kita sebuah kekecewaan besar, di agama Islam itu kan cara paling terakhir itu kan qanaah ya rekan kita. Jadi yang harus ditanamkan oleh rekan-rekan kita ya harus kembali ke agama kita, yaitu qanaah, berpasrah bahwa biarkan Allah dan seluruh alam ini bekerja untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya rekan-rekan kita. Sehingga itu yang menjadi pelajaran ketika mengalami kegagalan lagi begitu rekan kita. Baik itu di organisasi, pekerjaan maupun di aktivitas saya sehari-hari. Secara garis besar itu motivasi yang selama ini Mbak Aisyah pegang ya. Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih pesan dari Mbak Aisyah untuk rekan-rekan kita di luar sana yang lagi nonton podcast ini, yang mungkin yang juga mengalami banyak kegagalan, mengalami burnout di kesibukannya, terus mengalami ketakutan, mungkin juga dia nggak optimis gitu, awalnya optimis terus akhirnya gagal, terus akhirnya dia pengen nyerah segala macam gitu. Apa sih pesan yang bisa Mbak Aisyah kasih buat membangun semangat para generasi-generasi kita? Sebelumnya mohon izin rekan-rekan kita, di sini saya bicara bukan berarti bermaksud menggurui, karena memang kita sama-sama belajar ya. Di Ibnu Pepenu kan triloginya belajar, berjuang, bertakwa, sehingga semoga di organisasi ini ataupun teman-teman yang sedang menyaksikan bisa sama-sama mengambil apa yang baik dari pembicaraan kita saat ini. Tapi kalau boleh sedikit memberikan motivasi, bukan motivasi ya, kata semangat aja deh. Pesan lah ya. Pesanlah untuk rekan-rekan kita bahwa saya percaya, kembali lagi ke pembicaraan saya awal, bahwa kegagalan itu tidak ada yang tahu ya Mbak. Tapi kesempatan itu sebuah misteri. Kita nggak pernah tahu datangnya dari mana, bertemu dengan siapa, momennya apa, waktunya kapan. Sehingga yang perlu dipahami oleh rekan-rekan kita bahwa jangan lewatkan kesempatan sekecil apapun, karena boleh jadi kesempatan sekecil itu yang bisa membawa rekan-rekan kita menjadi orang yang lebih besar dan mempunyai impactful. Dan saya selalu percaya dengan, koreksi ya kalau nggak salah kata-katanya Imam Syafi'i, bahwa jangan jadi air yang menggenang, tapi jadilah air yang mengalir. Dalam artian jangan jadi orang itu yang hanya diam saja di tempat. Kita harus terus mengalir. Lah, mengalir ini kita juga harus punya kendali. Jangan sampai kita juga mau terbawa arus ke got terus gitu ya. Tapi kita harus punya kendali bahwa air ini harus sampai pada tujuan, yaitu samudra yang luas. Nah, ibaratnya ketika air itu mengalir di saluran seperti misalnya got yang kotor, anggap aja itu adalah bagian dari proses kita mengalami keterpurukan, kegagalan dan sebagainya. Nah, kita percaya bahwa ketika kita selalu bergerak, kita akan menemukan aliran air yang jernih, yang sangat melegakan, yaitu di luasan samudra. Sehingga sesuai dengan kata Imam Syafi'i, jangan jadi air yang menggenang, tapi jadilah air yang mengalir. Karena kalau air yang menggenang itu akan merusak sekitarnya,
entah kita yang merusak sekitarnya atau sekitar yang akan merusak kita, karena kita tetap diam begitu saja. Sama halnya yang sudah kita alami ya rekanita, bahwa di 2-3 tahun ke belakang kita sudah berhasil melewati pandemi. Benar. Itu kan awal-awal Sangat kita berat. merasa burn out, nggak Iya. tahu ngapain, kemudian organisasi juga bingung Terhenti, mau ngapain. iya. Kalau misalnya saat ini rekan-rekan kita berhasil duduk dan belajar dengan aktivitas layaknya seperti biasa, perlu dikasih apresiasi dan harusnya rekan-rekan kita ini bisa menjadi semangat lebih gitu. Karena nggak banyak loh, kita kan udah tahu ya, di COVID-19 itu banyak orang yang meninggal, orang yang tidak selamat, apalagi kita sudah melewati 1 abad NU. Maka itu bisa menjadi semangat juang yang baru buat kita, bahwa kesempatan hidup itu tidak ada yang tahu, maka jangan disia-siakan rekan-rekan kita, karena itu tadi kesempatan adalah misteri dan kita harus memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi pesannya, semoga bisa nyampe ya ke rekan-rekan kita semuanya. Nah, pertanyaan terakhir sebagai penutupan podcast pada kali ini. Tadi kan Mbak Aisyah sempat singgung bahwasannya Mbak Aisyah tuh mulai semuanya dari sini gitu, dari ranting Kedung Turi. Nah, kira-kira apa sih harapan dari Mbak Aisyah sendiri untuk rekan-rekan kita yang ada di sini dari ranting Kedung Turi? Apa kira-kira harapannya, dan semoga kita bisa menjadi yang gimana sih kira-kira, karena kan Mbak Aisyah dulu ada di sini dan sekarang juga ngelihat kita gitu. Tentu harapannya sangat besar sekali ya untuk ranting Kedung Turi, apalagi beberapa bulan atau ke belakang itu kan sempat ranting Kedung Turi mendapat penghargaan menjadi ranting terbaik ya. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi saya pribadi yang memang alumninya dari Kedung Turi. Tapi yang mau saya sampaikan pada khususnya teman-teman di Kedung Turi, seringkali kalau kita di IPNU IPPNU itu hanya membahas IPNU IPPNU sebatas atas dan bawah. Nah, atas dan bawah ini hanya seputar organisasi dan kaderisasi, sehingga teman-teman punya pola pikir IPNU IPPNU itu hanya berputarnya atas dan bawah, muter gini aja. Padahal teman-teman ini sering sekali nggak pernah mencoba untuk melihat ke bawah atau ke dalam, bahwa ternyata banyak loh titik-titik yang belum dicapai sama IPPNU ataupun IPNU. Titik-titik ini apa sih? Lilin-lilin yang harus dinyalakan, baik itu potensi kadernya, baik itu tentang prestasi-prestasi yang dimiliki oleh rekan-rekan kita, atau biasanya teman-teman itu nggak berusaha mencoba melihat keluar, bahwasanya ternyata di luar itu banyak sekali lingkaran-lingkaran yang bahkan lebih kecil dari kita, tapi sinarnya tuh jauh lebih terang. Karena apa? Di dalamnya lilin-lilinnya semuanya nyala. Sehingga yang harus dimiliki oleh rekan-rekan kita ber-IPPNU dan IPNU zaman sekarang itu harus berpikir kolaboratif dan adaptif. Itu yang paling penting. Apalagi dengan percepatan yang begitu cepat ini ya, baik itu teknologi, kemudian AI dan sebagainya. Nah, kalau rekan-rekan kita selalu berpikir ber-IPNU PPNU pakai zaman dahulu, ya tinggal bye-bye say hello aja. Karena ya lagi-lagi ber-IPPNU zamannya Bunyai Umroh Mahfudho dengan kita kan juga sudah pasti beda. Yang menjadi tujuan Bunyai Umroh Mahfudho pun juga berbeda dengan kita. Maka yang harus dipikirkan oleh rekan-rekan kita adalah mencari tujuan utamanya ber-IPNU IPPNU apa sih. Kalau jadi pengurus saat ini ya harus difikirkan dengan teknologi dan semua tantangan yang terjadi ini, apa sih yang bisa diberikan teman-teman IPNU IPPNU. Kalau bisa organisasi IPNU PPNU itu menjadi ruang sebagai peningkatan kapasitas kualitas kadernya masing-masing. Kalau misalnya rekanita ini kan jago bisa MC, ini kan public speaking. Nah, ini harus dilatih, diberikan kesempatan untuk ikut event-event lain, diberikan kesempatan. Maka kan menggait orang luar untuk ber-IPNU PPNU kan akan menjadi menarik. Ya, benar, karena yang ditawarkan adalah prestasi dan sebuah hal yang menarik sesuai dengan kebiasaan anak muda zaman sekarang. Maka dari itu kan pasti rekanita juga di sini yang di belakang merasakan ya. Sekarang benar. Kalau ngajak teman-teman kayak sholawat dan hal-hal yang sudah klasik itu kayak susah. Ya Allah susahnya gitu kan.
Nah, itu juga harus disesuaikan Benar. bahwa sekarang ini eranya teman-teman sukanya apa sih? Oh, ternyata sukanya live-live seperti ini, kemudian bikin video-video kreatif, ya harus disesuaikan. Karena itu tadi adaptif dan kolaboratif. Kalau dua itu sudah menjadi paradigmanya teman-teman, saya yakin PR pimpinan ranting IPNUI PPNU Kedung Turi bisa menjadi inovasi dan inspirasi bagi ranting-ranting lain se-Indonesia bahkan. Se-Indonesia. Iya dong, karena kan ini tolak ukurnya kan sudah Jawa Timur ini. Iya. Semoga yang disampaikan bisa nyampe ya ke pengurus ranting di Kedung Turi. Semoga kita bisa selalu memperbaiki, bisa memajukan organisasi kita yang ada di sini. Tambahan sedikit lagi boleh? Boleh. Iya, ini juga sering disalahartikan sama rekan-rekan kita ya. Menjadi pengurus baru itu selalu berpikir mau buat apa sih, dobrakan apa gitu. Tapi lupa bahwa pondasi berIPNUI PPNU itu kan sudah ada pendahulu. Yang ibaratnya itu sudah bangun pondasi rumah nih. Harusnya kan kita ini tinggal meneruskan, mungkin menata temboknya lagi, kemudian menata kusen pintunya, memperkokoh gitu, sehingga nggak perlu berusaha untuk mencari sesuatu hal yang baru yang harus sesuai, harus bisa dilihat, harus kalah dari periode yang sebelumnya. Kalau kita selalu melihatnya seperti itu, nggak akan pernah selesai rekan-rekan kita. Yang paling bagus adalah bersikap bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan pasti itu bagus dan ada impactnya. Maka yang paling penting adalah membuat kegiatan yang terukur dan terarah. Kalau kita punya ukuran yang jelas, kalau tujuan dari program kita itu jelas dan terarah, maka hasilnya pun juga akan ada, begitu rekan-rekan kita. Sehingga jangan lupakan itu. Kalau ini juga mau apresiasi juga nih. Kalau rekan-rekan kita dan penonton semua ini tahu di balik layar, itu Masya Allah ya, ini ada lightingnya, kameranya aja 3, ada PC-nya, tingkat ranting ini ya, itu kan sangat perlu diacungi jempol. 2, 4, 6, 8, 10 boleh lah. Banyak banget ya jempolnya. Jadi ayo semangat buat rekan-rekan kita, khususnya di PRIPNUI PPNU Kedung Turi dan juga rekan-rekan kita seluruh Indonesia. Secara nggak langsung menjadi bersinar terang tuh nggak harus bikin sesuatu yang baru ya. Betul. Mbak ya. Nggak perlu nyalanya itu terang, tapi redup selalu konsisten pun tidak masalah. Dilihat dari luar pun kita akan selalu bercahaya karena sinarnya tidak pernah redup. Karena penting juga buat maintain apa yang udah pernah dilakuin. Betul. Dievaluasi dan diperbaiki itu juga penting ya. Nggak harus bikin suatu yang baru-baru terus tapi ternyata tidak konsisten dan tidak terjalankan dengan baik. Bahkan kalau misalnya periode yang lalu itu punya program yang bagus, ya nggak apa-apa dilanjutkan kalau itu masih relevan dengan zaman sekarang. Maka dari itu tadi kolaboratif dan adaptif. Baik, sangat seru ya obrolan pada kali ini bersama Mbak Aisyah. Kami dari pimpinan Ranting Kedung Turi mengucapkan sangat berterima kasih banyak kepada Mbak Aisyah karena sudah mau meluangkan waktunya bersama kita pada podcast perdana Sowan pada kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode Sowan selanjutnya. Amin. Dengan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita baru dari Mbak Aisyah yang mungkin bakalan lebih memotivasi kita semua di sini. Dari kita, dari Lembaga Pers Pimpinan Ranting Kedung Turi mengucapkan terima kasih banyak dan semoga sehat selalu, sukses selalu Mbak Aisyah untuk menjalani hari-harinya bahkan untuk menggapai mimpi-mimpi yang selanjutnya. Sama-sama, terima kasih rekan-rekan kita juga. Saya Naila selaku moderator pada kali ini mohon undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.